Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipit Patona dengan NPM 222151078 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2022B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tugas esai mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil di SMPD. Esai saya dengan judul Metode Pembelajaran Matematika. Cara ontologinya, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dengan begitu saja dari otak seorang pendidik ke otak peserta didiknya. Setiap peserta didik harus membangun pengetahuan itu dalam otak mereka masing-masing. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode-metode pembelajaran yang efektif untuk membangun suatu pengetahuan. Metode sendiri, menurut Kamasina, yang dikutip dari bait 2013 berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Metodos terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Sehingga metode diartikan sebagai jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Yang kemudian dalam bahasa Inggris, istilah metode ini kemudian diserap sehingga dikenal dengan metode, yang artinya itu cara. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan. Metode secara etimologi juga menurut Osman Basyuddin dalam Muhammad Siddiq yang dikutip dari bait 2013, metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thariqah yang berarti langkah-langkah atau strategi yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dari segi terminologis atau istilah, metode dapat dimaknai sebagai jalan yang ditempuh oleh seseorang supaya sampai pada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan atau perniagaan maupun dalam kaitan ilmu pengetahuan dan lainnya. Akhir 2017. Sedangkan menurut Jamarah yang dikutip dari Avandi et al. 2013, metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga berdasarkan beberapa pendapat tersebut melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa metode adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Maka dalam pemilihan sebuah metode yang akan digunakan sangatlah penting, karena metode apa yang digunakan akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan yang ingin diraih, yang harus disesuaikan dengan aspek-aspek pendukungnya seperti apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, siapa yang memberi caranya, serta sasaran pencapaiannya pada siapa. Sehingga jika dikaitkan dengan pembelajaran, di mana menurut Dix yang dikutip dari akhir 2017, metode pembelajaran adalah cara-cara untuk menyajikan bahan-bahan pembelajaran kepada peserta didik untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Adrian yang dikutip dari akhir 2017, metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam artian tujuan pengajaran tercapai. Pendapat Asri Budiningsih yang dikutip dari bait 2013 berpendapat bahwa metode pembelajaran yaitu suatu cara pencapaian bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsinya adalah menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem pengajaran. Sedangkan Muhammad Siddiq mendefinisikan metode pembelajaran sebagai cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Dan Hasan Langguru mendefinisikan bahwa metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran matematika adalah sebagai cara-cara yang dilakukan dalam proses pembelajaran matematika
oleh pendidik kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran matematika yang salah satunya yaitu memahami konsep-konsep dalam pelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran matematika dibutuhkan pengimplementasian metode-metode pembelajaran matematika agar proses pembelajaran dapat maksimal. Penentuan metode pembelajaran yang tepat juga menentukan keefektifan pencapaian tujuan pembelajaran matematika. Karena hasil belajar peserta didik yang baik dan berkualitas dihasilkan dari proses pembelajaran matematika yang baik dan berkualitas juga. Dan proses pembelajaran yang berkualitas membutuhkan kemampuan penerapan metode pembelajaran matematika yang tepat dan sesuai dengan kondisi pendidik serta peserta didiknya. Lalu secara epistemologinya, sebagaimana menurut Dipdiknas yang dikutip dari Siagian 2016, menyatakan tujuan pembelajaran matematika diantaranya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Maka, untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut dibutuhkan sebuah metode yang mampu membuat peserta didik paham tujuan pembelajaran matematika. Ada banyak metode pembelajaran yang berkembang bergantung pendekatan yang dilakukan. Pendekatan-pendekatan tersebut yang membuat metode pembelajaran berkembang menjadi sangat banyak dan luas. Pada dasarnya, metode-metode tersebut secara umum terdiri dari beberapa jenis, diantaranya menurut Musfaul Lailul Bait dalam Bait 2013, yaitu yang pertama metode ceramah. Metode ceramah atau suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh pendidik di muka kelas. Peran seorang peserta didik di sini sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan, dan mencatat keterangan-keterangan yang disampaikan. Karakteristik dari metode ini yaitu penguasaan kelas, pengorganisasian kelas, dan persiapan serta pelaksanaannya lebih mudah. Selain itu, metode ini dapat diterapkan secara efektif bila diikuti oleh peserta didik dalam jumlah besar, sehingga pendidik lebih mudah menerangkan pelajaran dengan lebih baik. Di sisi lain, metode ini memiliki karakteristik yang merugikan karena tidak dapat diketahui sampai sejauh mana pembelajar telah mengerti. Selain itu, bila metode ini dilakukan terlalu lama akan berakibat pada kejenuhan peserta didik dan tidak berimbangnya pemahaman pada masing-masing peserta didik. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi, atau pengalaman di antara peserta didik sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pemikiran. Diskusi biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan berbagai metode lainnya. Karakteristik metode diskusi yaitu memberikan peluang kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi, belajar mempertahankan pendapat dengan argumen yang rasional, dan adanya proses penggalian potensi diri yang terjadi secara tidak sadar. Di sisi lain, metode ini tidak bisa diterapkan di kelas yang diikuti oleh peserta didik dalam jumlah banyak, sulit melakukan perorganisasian kelas, dan memakan banyak waktu dalam melaksanakannya.
Metode diskusi juga tidak dapat berdiri sendiri. Pengaplikasiannya harus diikuti oleh metode yang lain, sehingga memerlukan kemampuan profesionalisme guru. Yang ketiga, metode simulasi. Metode simulasi adalah bentuk metode yang praktek sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar. Metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktek di dalam situasi yang sesungguhnya. Metode ini sangat diperlukan jika prasarana dan sarana yang dimiliki terbatas, sehingga paling tidak peserta didik mengetahui dan mengalami hal yang diharapkan pendidik. Selain itu, metode ini juga memberikan pengalaman awal pada peserta didik sebelum mengalami atau menghadapi situasi yang nyata. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Menurut Kamsinah 2008, demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk belajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Yang kelima, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan langkah penyajian bahan pelajaran kepada peserta didik, di mana pendidik memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan dan dipelajari oleh peserta didik. Metode ini dapat diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran, di mana mengaplikasikannya menuntut profesionalisme pendidik agar menyesuaikan situasi dan kondisi yang kondusif. Karakteristik dari metode ini yaitu memaksa peserta didik untuk mencari tahu dan memahami apa yang telah ditugaskan, sehingga peserta didik memiliki pengalaman belajar yang berkesan. Metode ini juga dapat menumbuhkan motivasi peserta didik untuk mencari tahu dan menggali berbagai sumber informasi. Yang keenam, metode praktek lapangan atau eksperimen. Menurut Cakia Darajat, metode eksperimen biasanya dilakukan dalam mata pelajaran tertentu. Metode praktek lapangan bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam pengaplikasian pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Kegiatan ini dilakukan di lapangan yang bisa berarti di tempat kerja maupun di masyarakat. Keunggulan dari metode ini adalah pengalaman yang nyata yang diperoleh bisa langsung dirasakan oleh peserta didik, sehingga dapat memicu kemampuan peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya. Sifat dari metode praktek lapangan ini adalah pengembangan keterampilan atau psikomotor peserta didik. Sedangkan menurut Fajar Shadiq dalam Shadiq 2009 berpendapat bahwa ada 4 metode pembelajaran matematika, yaitu metode pendidikan matematika realistik atau realistic mathematics education. Yang kedua, metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem based learning. Yang ketiga, metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang keempat, metode pendekatan pembelajaran matematika konseptual atau conceptual and teaching and learning. Kemudian, secara aksiologinya, penggunaan metode pembelajaran matematika yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran matematika dapat memberikan kemampuan pemahaman konsep yang baik kepada mereka, serta terhadap materi-materi pembelajaran, sehingga akan dapat melatih peserta didik dan dapat mengembangkan skill belajar mereka. Sebagai contoh, implementasi metode pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan prestasi matematika siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Singaraja pada semester ganjil tahun pelajaran 2017-2018 yang dibahas dalam jurnal karya Lufutu Eka Marhaini Swarswati, peningkatan prestasi belajar matematika pada siswa melalui implementasi metode pembelajaran problem-based learning, Swarsti 2018. Selanjutnya, rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan metode brainstorming pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel lebih baik daripada rata-rata belajar matematika siswa yang tidak diajar dengan metode brainstorming pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa metode
Pembelajaran brainstorming efektif dalam meningkatkan hasil belajar berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal karya Edward Alfian, Nurdin Karso, dan Sumardin Propu serta Dwi Risti Arifanti. Efektivitas model pembelajaran brainstorming dalam brainstorming learning model in improving student mathematics learning outcome Alfian et al. 2020. Kemudian, pembelajaran dengan metode pemberian tugas terstruktur secara mandiri dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa kelas 9-11 SMK Spiri 2 Yogyakarta. Pemberian tugas terstruktur secara mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh seorang siswa yang dirancang oleh guru untuk mencapai standar kompetensi. Pembelajaran dengan pemberian tugas terstruktur secara mandiri memiliki manfaat yang berkaitan dan menguat motivasi belajar serta prestasi belajar. Dengan demikian, pembelajaran dengan metode pemberian tugas terstruktur secara mandiri memiliki pengaruh yang pertama, siswa kelas 11 SMK Firi 2 Yogyakarta secara mandiri belajar dan berlatih mengembangkan keterampilan dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan matematika. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar matematika siswa kelas 11 SMK Firi 2 Yogyakarta berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal karya Ika Septi Purnamasari Sri Adi Widodo. Pengaruh pemberian tugas terstruktur secara mandiri terhadap motivasi dan prestasi belajar matematika siswa kelas 11 SMK Firi 2 Yogyakarta, Purnamasari dan Widodo 2018. Sekian penjelasan mengenai esai saya dengan judul Metode Pembelajaran Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.